sebelumnya boleh perkenalan dulu? Iya. Maksudnya kenalan gimana? Nama saya Sri Asian. Saya kebetulan punya home industry, yaitu mukena ini sebenarnya namanya itu mukena sendang. Ya, jadi itu karena mengapa kok mukena sendang? Karena khasnya itu bordir sama sulam. Jadi mungkin kalau milikku itu sedikit dimodif gitu ya. Tapi juga belum besar sih, soalnya kalau udah besar itu saya takut konsekuensinya. Karena saya kan nggak menunggu ini kan, saya ngajar juga. Jadi saya takut konsekuensinya. Jadi ya udahlah, kita ingin sih mengembangkan, cuma pelan-pelan gitu. Kalau boleh tahu mulai merintis usaha ini pada kalau nggak salah 2003. Ya, itu kan asal-asalnya kan kita nggak punya uang asalnya. Ingin punya uang bantu suami kan, namanya usaha itu kan kalau nggak ikut negara kan ada gini kan, itu pas gini ekonomi saya. Iya. Terus gimana saya itu prinsipnya sabar itu kan nggak harus diam, sabar itu berbuat. Akhirnya saya mencoba gitu ya. Awal itu nggak mukena sih, awal-awal itu baju, terus kerudung. Tapi kalau udah banyak kerudung di sini saya ingin tantangan gitu ya. Terus akhirnya ada orang yang 2000 ini bikin mukena, bisa nggak? Ya insya Allah bisa. Akhirnya sekarang kok lebih nyaman di mukena. Akhirnya saya ngelobi di pondok, udah masuk di pondok. Gitu ya. Selebihnya ini dibuatkan toko bapaknya itu sana di selatan sana. Terus untuk produksinya Bu, kira-kira dalam 1 bulan itu dapat produksi berapa? Nah itu masalahnya. Soalnya ini kan handmade gitu ya. Jadi dia kendalanya banyak sih ini. Satu mukena itu kan kerja paketan. Saya yang motong, saya desain, terus nanti saya konsultasikan ini kayak gini loh modelnya. Saya punya tim sendiri kan yang ngeblend namanya itu. Nanti gambar kayak gini. Terus nanti terus diaplikasikan ke kainnya. Saya menentukan bahan, desainnya, dan menentukan benang-benang warna benangnya apa gitu. Nah terus itu satu mukena itu berarti dipegang berapa orang nih? 1, 2, bisa sampai 4 orang satu mukena itu, makanya lama. Nah itu kendalanya seperti itu, dan lagi kita itu butuh kain yang pas gitu ya. Katun nggak sembarang katun, jadi yang pas gitu ya. Jadi itu makanya kita nggak bisa asal itu kerjanya. Jadi makanya lama. Jadi sering sih kita dapat pesanan yang banyak, tapi saya nggak berani, takut konsekuensinya itu. Ya, jadi berapa? Ya kalau misalnya ya kita kan punya pekerja sekitar 21 orang ya. Ya itu misalnya kalau satu anak itu mengerjakan 1 minggu, berarti ya bisa itu yang garap aja ya sekitar kisaran 17-an ya, 17 kali 4 berapa itu? 34 ya, nggak sampai 100 satu bulan itu satu orang 1 minggu. Lalu untuk modal awal pendapatan produksi, modal awal itu kecil sih nak, soalnya ini kan ya juga home industry ya. Modal awal itu menurut saya malah saya itu nggak tanpa modal ya. Modalnya itu bonek ya, bonek aja. Jadi ada orang pesen, ini Bu uangnya duluan DP udah, terus abahnya saya pelan-pelan saya tabung gitu kan. Saya tabung, terus ada modal dikit saya pinjam Aisyah, terus lama-lama udah bisa mengembalikan. Jadi pelan-pelan, karena sekarang omsetnya insya Allah ya keluar masuk untuk sekitar ya 100 jutaan ya keluar masuk. Lalu untuk bahan produksi yang dibutuhkan bahannya ya, bahan ya kainnya itu katun ya. Tapi kalau untuk saya itu berani, itu saya itu inovatif ya prinsipnya. Saya itu soalnya bosenan orangnya. Kalau ini saya model seperti ini, saya aplikasikan kain seperti ini itu bisa nggak ya gitu. Akhirnya bisa tertarik ya, banyak orang tertarik itu ya. Ya sudah, saya punya kemauan di situ yang berjalan itu ya. Jadi apapun bisa. Yang penting bisa disulam, bisa dibordir gitu ya. Terus untuk alatnya? Alatnya ya itu jarum untuk nyulam, terus mesin itu untuk kalau yang minggir itu cengkok-cengkokan itu mesin, terus solder ya kayak gitu.
pokoknya mesin apa perangkat penjahit. Terus untuk pendapatan sebelum pandemi sama setelah pandemi apa dapat? Kayaknya kok untuk mukena enggak ya, soalnya kita kerjanya juga di pondok dan tahunan ya. Pikir saya juga seperti itu, kok enggak, ternyata enggak ngefek kayaknya. Soalnya mungkin produknya ya enggak banyak sih, ya segitu aja gitu. Dan ya alhamdulillah kalau untuk apa barangnya itu tambah terus. Soalnya orang-orang itu kepo, kok ini dari mana gitu ya, dari sini. Dari mana kok gini, kok aneh penanya gitu ya. Jadi stabil lah, stabil. Ya seperti itu produknya pokoknya. Lalu untuk pemasarannya Bu, strategi pemasaran yang digunakan itu. Strategi pemasarannya akhir-akhir ini saya pakai anak-anak saya libatkan. Jadi anak-anak saya itu yang punya reseller banyak ya mereka. Jadi itu nanam reseller itu, terus nanti resellernya jual, anak saya yang ini. Waalaikumsalam. Oh, Pak Agus. Ada ayahnya. tadi strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya itu kita pakai melibatkan anak-anak saya. Jadi anak saya itu yang punya reseller, terus membentuk reseller gitu ya, terus dia yang menampung, terus juga lewat media sosial, IG ya, kayak apa, lalu atau ya itu terus strategi yang lain ya pondok itu kan mereka akhirnya dari mulut ke mulut artinya. Terus ketika ada apa itu penjemputan gitu ya anak-anak sih sebenarnya nggak strategi kita, cuma mungkin ya pertolongan Allah ya, akhirnya orang tua banyak yang kesini, terus familinya naksir, akhirnya berkembang gitu ya. Gitu. Terus jangkauan pemasarannya? Jangkauannya sebenarnya itu sudah jauh ya, tapi cuma akunya aja yang nggak berani, soalnya tukang saya kan ngajar gitu. Nah, dan kita juga udah terima sertifikasi, jadi kita itu nggak mau spekulasi yang nantinya kita mikirnya ke depannya itu gimana gitu. Sebenarnya saya ingin merealisasikan gitu. Pernah ada orang Singapura kesini, Malaysia pernah kesini, tidak kerja sama. Saya aja yang nggak berani. Karena kan sulam itu kan anak-anak di sini yang kerja itu, yang nyulam itu kan apa itu tergantung situasi dan kondisi dan sikon gitu ya. Misalnya kalau ini lagi panen, mereka ke sawah dan nggak nyulam gitu lah. Jadi saya kan takut itu karena kerjaan ini benar-benar nggak prioritas gitu loh, cuma sambilan. Jadi saya yang ketakutan. Di Malaysia pernah ngontrak ini 1 bulan 100 Bu, saya yang nggak berani. Singapura juga kesini, orang Singapura asli itu sama orang Indonesia kan nikah dia terus kesini maunya berubah terusan. Atau sini sama foto-foto produknya. Terus yang Malaysia sampai ngasih patronnya. Kalau Malaysia itu gini tuh modelnya disesuaikan ya, tapi nanti sulamnya ala ibu gitu ya. Itu ya sudah dikasih pola-polanya saya yang ketakutan aja. Terus berapapun gitu lah di sini ada mutlak diambil sama diambil semuanya pokoknya. Dan terus itu saya kasih ini nanti 100 ya per bulannya, nanti bisa nambah, soalnya saya itu gimana berusaha ambil katanya gitu. Nggak berani. Itu makanya ini nggak maju-maju itu yang kendalanya seperti itu. Dan anak-anak saya belum ada yang bisa mengganti saya. Cara motongnya itu kan butuh apa ya, kayak apa ya, kayak bakat gitu ya, potensi kita gitu di situ. Biasa. Terus bagaimana cara ibu untuk menghadapi para pesaing-pesaing? Kayaknya saya biasa aja. Yang penting terus saya itu inovatif juga aja. Pokoknya saya kalau ingin maju, ya udah saya ingin beda gitu aja. Gitu. Ya kebetulan di sini saingannya siapa sih, nggak ada. Cuma beberapa itu ya yang kalau ada senjang itu. Kalau ada pernah yang kayak muncul waktu musim lebaran kayak jamur gitu ya. Jamur di musim lebaran itu saya juga biasa aja. Sama-sama punya apa ciri khas gitu ya. Saya juga punya ciri khas seperti ini, mereka juga punya, ya sudah kita mungkin ada hati pembelinya, atau saya ada di hati pembeli gitu. Sudah selesai Bu. Mungkin Bu Sri punya pesan buat para perintis usaha muda gitu. Pokoknya satu, kalau
Pengalaman saya ya, kalau usaha itu satu, jangan takut dengan modal. Yang kedua itu sebenarnya inovatif, kreatif ya, dan yang ketiga itu doa, pasti ada jalannya. Dan kita udah punya brand itu, kita yakin ini brand aku gitu ya. Nah, dan brandnya itu jangan ditinggalkan dan terus saja kreatif, inovatif gitu ya. Kalau modal itu kesekian, nanti kalau kita udah punya, pasti itu modal datang sendiri. Ya, pokoknya ada aja pokoknya. Ya, gitu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen. Untuk pengertian manajemen sendiri yaitu secara umum manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berubah individu atau kelompok. Karena manajemen adalah sebuah seni untuk mencapai tujuan, sudah dapat dipastikan di dalamnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh target tertentu. Berikut ini beberapa fungsi manajemen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Perencanaan yang baik memuat unsur-unsur pertanyaan seperti what, why, where, when, who, and how. Dalam perencanaan memuat strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Lalu yang ketiga yaitu pengarahan atau menggerakkan, atau juga dapat disebut dengan activating. Pengarahan dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi pada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik dan meminimalkan risiko terhambatnya sebuah rencana. Actuating bisa dilakukan dengan cara membimbing konsultasi terkait tugas dan memberikan motivasi. Lalu yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi atau controlling. Evaluasi merupakan fungsi manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Evaluasi dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan dari rencana yang telah dicanangkan. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah perlu diadakan perubahan strategis atau tidak. Manajemen sendiri memiliki beberapa macam. Seperti yang pertama yaitu manajemen produksi, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, yang keempat manajemen pemasaran, yang kelima manajemen strategi, yang keenam manajemen administrasi, yang ketujuh manajemen operasi, dan yang kedelapan yaitu manajemen informasi. Dari video wawancara di atas, produksi mukena sedang termasuk ke dalam manajemen produksi. Manajemen produksi sendiri merupakan bidang manajemen yang memiliki fungsi untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan. Dalam mengelola kegiatannya, pihak manajemen produksi membuat keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu selanjutnya yaitu membahas tentang strategi dalam produksi mukena sendang. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua yaitu uang, lalu yang ketiga yaitu bahan. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan mukena sendang yaitu seperti kain katun dan juga benang. Lalu yang keempat adalah alat atau mesin. Alat yang dibutuhkan dalam produksi tersebut yaitu jarum, mesin obras, dan juga solder. Lalu yang kelima yaitu metode, dan yang terakhir yang keenam yaitu pasar atau market. Dalam setiap produksi pasti mempunyai
kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya.